Selamat pagi buat kita semua. Bertemu kembali dalam renungan harian GK Sumut Medan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami merindukan sabdamu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang lembut, menegur, menyapa kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan leksionari kita hari ini, Jumat 19 Juni 2026, bacaan kita hari ini dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 10, Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 4, Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 26. Dan yang menjadi nas kita dari Kejadian 35 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tema kita pagi ini, kembali kepada Allah. Bapak Ibu terkasih, seseorang biasanya ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, biasa secara spontan dalam doanya sering mengucapkan suatu janji bahkan nazar. Jika nanti aku sembuh dari sakit ini, aku akan memberikan diriku melayani sebagai hamba Tuhan full time. Aku akan memberikan persembahan untuk membangun gereja. Dan banyak janji dan nazar yang lain. Tetapi itulah manusia, itulah kita. Manusia sering lupa akan janjinya sendiri. Bapak Ibu terkasih, hari ini mengisahkan perjalanan hidup Yakub dan keluarga besarnya yang diingatkan Allah untuk pergi ke Betel dan tinggal di sana. Karena itu adalah nazar dahulu ketika dia lari dari Esau saudaranya, yaitu menyatakan, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah Yakub bernazar, dan ini kedua kalinya Yakub pergi ke Betel untuk menggenapi nazarnya. Yakub menyiapkan dirinya dan seisi rumahnya. Yang pertama menyingkirkan ilah-ilah lain, yang kedua menyucikan diri, dan yang ketiga mengganti pakaian, yang keempat menyerahkan anting-anting yang ada pada telinga, yang kelima menanamnya di bawah pohon tarbantin dekat Sikem. Yakub hendak membangun mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab semua masa kesesakan dan yang telah menyertai Yakub di jalan yang ditempuhnya. Mujizat terjadi ketika mereka dalam perjalanan ke Betel, yaitu kota-kota di sekeliling mereka mengalami kegentaran dari Allah, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Padahal sebelumnya anak-anak Yakub baru saja membunuh semua laki-laki di kota Sikem, karena Sikem, anak Hemor orang Lewi, menguasai negeri itu, memperkosa Dian, anak perempuan Yakub, dari Lea istrinya. Mujizat ini menunjukkan kasih setia Allah, dan Yakub menyatakan syukurnya dengan mendirikan mezbahnya di situ. Dinamainya tempat itu El Betel. Demikian juga Daud dalam Mazmur bacaan kita tadi mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Mujizat Allah pun terjadi ketika Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya di penjara. Malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara mereka dan membawa keluar dan berkata, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman tentang hidup baru ini dan kepada semua orang banyak. Saudara-saudari terkasih, apa refleksi bagi kita pagi ini? Yang pertama, lihat bahwa Allah lah yang selalu berinisiatif menyelamatkan kita manusia berdosa dari segala keberdosaan kita. Lihatlah Yakub dalam nazarnya pun tetap Allah yang menyatakan dia untuk menggenapi nazarnya. Yang kedua, mari lepaskan berhala kita saat ini. Apakah itu harta yang dilambangkan dengan anting-anting tadi? Pakaian lama kita, yaitu karakter manusia lama, dan keberdosaan kita. Lepaskanlah, kenakanlah dengan karakter Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, akuilah Tuhan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dan yang keempat, bangunlah bait Allah dalam hidup kita. Maka penyertaan Allah melalui mujizatnya
atau pertolongannya akan nyata kita lihat. Yang kelima, ceritakanlah berita keselamatan yang saudara alami sebagai kesaksian kepada semua orang yang belum percaya. Maka belenggu atau penjara apapun yang mencoba menghalangi kita akan Tuhan lepaskan sehingga nama Allah diberitakan. Saudara-saudari terkasih, mari serahkan hidup kita kepada Allah. Bangunlah bait Allah di diri kita. Ajaklah seluruh keluarga kita. Kuburkanlah keberdosaan kita. Maka kasih penyertaan akan nyata kita lihat. Yang mustahil akan menjadi mungkin bersama Allah. Membangun mezbah Allah berarti mengakui Allah berdaulat dalam segala tingkah laku dan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami, mengajak kami kembali untuk mengingat semua janji kami di hadapan Tuhan. Engkau merindukan kami membangun mezbah-Mu di dalam diri kami pribadi lepas pribadi dan keluarga kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk berani menyatakan kemuliaan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan kepada orang lain, sehingga nama Tuhan, sehingga hidup baru yang Allah sudah berikan kepada kami menjadi kabar baik kepada mereka, yaitu Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam renungan harian GKI Sumut Medan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.